Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin menjelaskan rangkuman dari materi-materi pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu materi tentang pengolahan data, uji validitas, dan uji reliabilitas dengan menggunakan program SPSS. Sebelumnya kita akan menjelaskan atau kita akan sama-sama mengetahui tujuan dari pengujian validitas dan juga pengujian reliabilitas. Jadi tujuannya itu adalah untuk meyakinkan bahwa kuesioner yang kita susun akan benar-benar baik dalam mengukur gejala dan menghasilkan data yang valid. Kemudian ini adalah pembahasan mengenai validitas. Jadi validitas itu adalah aspek kecermatan pengukuran. Suatu alat ukur yang valid dapat menjalankan fungsi ukurnya dengan tepat, juga memiliki kecermatan yang tinggi. Nah, selain itu juga dalam pengujian validitas ini terhadap kuesioner dibedakan menjadi dua, yaitu validitas faktor dan validitas item. Teknik pengujian validitas sering juga digunakan oleh para peneliti untuk menguji validitas, yaitu dengan menggunakan korelasi Biverate Pearson atau Product Moment Pearson. Sedangkan pembahasan atau penjelasan tentang reliabilitas yaitu dalam penelitian adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Nah, jadi tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Pengujian reliabilitas ini instrumennya dengan menggunakan rumus Alpha-Cronbach karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Nah, pembahasan lebih lanjut tentang pengolahan data uji validitas dan juga uji reliabilitas ini bisa Anda lihat di video tugas pertemuan 8. Nah, setelah itu materi yang kedua yaitu pengolahan data uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Regresi linier OLS yaitu model regresi linier dengan metode perhitungan kuadrat terkecil atau biasa disebut dengan istilah ordinary least square atau OLS. Pembahasan uji klasik dengan SPSS yang dilakukan yaitu pengujian normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Jadi pada uji normalitas ada beberapa cara menggunakan program SPSS, yaitu dengan menggunakan uji grafik dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada uji heteroskedastisitas juga ada beberapa cara dengan menggunakan program SPSS, yaitu dengan menggunakan uji Glatzer dan grafik scatterplot. Uji normalitas adalah uji statistik yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana sebaran sebuah data. Uji normalitas ini digunakan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas yaitu uji yang dilakukan untuk melihat adakah ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini juga salah satu yang harus dilakukan pada regresi linear. Nah, selanjutnya uji multikolinearitas.
Uji multikolineritas ini yaitu sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Nah, untuk pembahasan yang lebih lanjut atau pembahasan yang lebih detail berikut dengan langkah-langkahnya bisa Anda lihat di video tugas pertemuan 9. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel dengan menggunakan program eViews. Sebelum pada pembahasan yang lebih lanjut tentang materi ini, sebaiknya kita mengerti atau mengetahui terlebih dahulu apa itu analisis regresi data panel. Jadi analisis regresi data panel adalah gabungan antara data runtut waktu atau time series dan data silang atau cross section. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan. Jadi 3 pendekatannya itu yaitu Common Effect Model atau CEM, yang kedua Fixed Effect Model atau FEM, dan yang ketiga Random Effect Model atau REM. Pada dasarnya, perbedaan yang mendasari ketiganya adalah keberadaan efek spesifik individu. Keberadaan efek spesifik individu dan korelasinya dengan variabel penjelas yang teramati sangat menentukan spesifik model yang akan digunakan. Nah, seperti itu rangkuman materi tentang estimasi model regresi data panel. Untuk lebih lanjutnya bisa Anda temukan atau bisa Anda lihat di video tugas pertemuan 10. Kemudian materi yang keempat yaitu teknik pemilihan model regresi data panel. Nah, dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai berdasarkan karakteristik data untuk menjawab tujuan penelitiannya. Jadi ketiga uji tersebut yaitu F-test atau Chow test dan Hausman test, lalu Lagrange multiplier test atau LM test. Jadi penjelasan mengenai F-test ini atau Chow test ini yaitu dilakukan untuk membandingkan model mana yang terbaik antara CEM dan FEM. Selanjutnya, untuk pembahasan Hausman test yaitu dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara FEM dan REM. Kemudian, pada LM test atau Lagrange multiplier test yaitu dilakukan untuk membandingkan model mana yang paling tepat antara CEM dan REM. Nah, segitu saja rangkuman dari materi teknik pemilihan model regresi data panel. Untuk pembahasan yang lebih lanjut berikut juga dengan langkah-langkahnya dengan menggunakan SPSS bisa Anda lihat di video tugas pertemuan 11. Lalu, pada materi kelima yaitu uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Jadi uji asumsi klasik ini yaitu persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least square atau OLS dalam teknik estimasinya. Pada materi ini juga dilakukan pengujian dengan menggunakan uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas. Pada uji multikolineritas ini perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas untuk mengetahui apakah terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Nah,
Untuk uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Nah, itu saja rangkuman dari materi uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel dengan menggunakan program eViews. Untuk pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang lebih detail lagi bisa Anda lihat di video tugas pertemuan 12. Nah, materi yang terakhir atau rangkuman materi dari pertemuan 13 yaitu materinya uji kelayakan model, koefisien determinasi, dan uji T pada analisis regresi data panel. Nah, pada materi ini saya akan menjelaskan uji kelayakan model. Jadi uji kelayakan model ini biasa dikenal dengan uji F yang digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain model fit atau tidak. Hipotesis dalam uji F yaitu berdasarkan perbandingan F statistik dengan F table dan berdasarkan probabilitas. Nah, pada penjelasan koefisien determinasi ini, jadi hasil dari koefisien determinasi menjelaskan seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Nah, selanjutnya pada pembahasan uji T itu menjelaskan hasil dari uji T itu menjelaskan signifikansi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Hipotesis dalam uji T adalah berdasarkan perbandingan T statistik dengan T table dan berdasarkan probabilitas. Segitu saja rangkuman dari saya untuk materi pertemuan ke-8 sampai dengan ke-13. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang jelas ataupun yang kurang dimengerti atau dipahami dari penjelasan saya. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.